Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya malam ini. Lihat tangan saya udah pakai sarung tangan, udah siap-siap mau bikin makanan ya. Dan ini seperti yang pemirsa lihat di depan saya sudah tersedia semua bahan-bahan buat bikin yaprak sarmase ya. Ceritanya kan besok saya mau, bukan ceritanya sih memang betul. Besok saya mau nengok mertua dan mertua saya selalu pesan buat saya untuk membuat untuk bikin yaprak sarmase. Yaprak sarmase ini makanan favorit mertua saya ya pemirsa. Biasanya kan saya suka bikinnya berdua sama beliau ya. Cuman karena sekarang beliau ada di rumah ada ipar, jadi hari ini saya mau bikinnya sendiri saja ya. Nanti akan saya liatin juga buat pemirsa di rumah apa aja bahannya. Yaprak sarmase ini juga makanan ciri khas orang-orang Turki ya. Mami. Yes, Mami. Maaf diganggu. Mami cicikan. Iya sebentar. Mami cicikan. Tamam. Ben geliyorum. Mama cicikan. Tamam. Ini anak saya pengen dibajuin Spider-Man. Say hello. Hello. Hello pemirsa. Hello pemirsa. Tamam kalau ben sini geliyorum. Maaf ya pemirsa, barusan diganggu sama Jojo ya, maklum. Nah pemirsa, tadi sampai mana ya? Yaprak sarmase ini juga makanan ciri khas orang-orang Turki ya. Selain ada kabab dan sweet dan makanan yang lainnya juga, ada juga yaprak sarmase, ada juga dolma. Oke, ini makanan favorit mertua saya pemirsa. Nah sekarang saya mau memperlihatkan buat pemirsa di rumah apa saja bahannya dan bagaimana cara bikinnya. Ini bahannya pernah saya bikin juga video ya dulu waktu bikin dolma sama mertua saya, itu bahannya sama, cuman bedanya kalau dolma kan pakai terung atau pakai kabak atau pakai cabe. Ntar ini bahannya semua dimasukin ke dalam gitu. Kalau yaprak sarmase ini pakai daun anggur pemirsa. Oke pemirsa, inilah bahan-bahannya ya. Nah sebelum melanjutkan video saya, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, dan jangan lupa juga di share ya, supaya pemirsa di rumah bisa biar tidak ketinggalan tentang keseharian saya di Turki. Oke, inilah bahannya ya. Bahan utamanya di sini ada daun anggur, ini udah direbus setengah matang ya, seperti ini. Di sini ada 2,5 gelas beras yang udah dicuci bersih. Satu buah bawang bombay yang udah saya parut. Di sini ada 1 kepal juga bawang putih. 1 kepal itu isinya ada mungkin 9 siung bawang putih ya, ini udah saya potong kecil-kecil ya. Di sini juga ada pastry, maydanoz. Ini mint, nane. Ini ada 3 buah tomat udah saya potong dadu. Ini bumbunya, di sini ada garam, kimyon, ini bahar. Ini ada domate salsase, ini tomat yang udah digiling. Ini juga ada biber salsase, ini ada cabai merah yang sudah digiling tapi tidak pedas. Nah, di sini ada asam Turki ya. Ini asam Turki ini terbuat dari buah delima ya. Nggak terlalu asam seperti asam yang ada di Indonesia pemirsa. Nah ini juga ada 400 gram daging yang sudah dicincang seperti ini. Di sini ada 1 gelas minyak zaitun, bisa juga minyak sayur biasa kalau tidak ada minyak zaitun. Nah sekarang saya mau memperlihatkan bagaimana cara bikinnya, oke? Terus ikutin ya. Nah pemirsa, ini semua bahan dicampur. Semuanya kita masukkan ya. Semuanya kita masukkan seperti ini. Nah ini buat garamnya. Buat garamnya ini tergantung selera pemirsa.
Nah, setelah semua bahan dimasukin ke sini, sekarang kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata ya. Nah, pemirsa, ini sudah tercampur ya semua bahannya. Sekarang kita gulung sama sama daun anggur tadi. Nah, pemirsa, ya ini cara membuatnya begini. Ini dilebarkan terus kita isi, tapi isinya jangan terlalu banyak. Isinya jangan terlalu banyak ya, kan nanti kalau terlalu banyak ntar ngebrudal. Nah, seperti ini. Kita gulung. Ini saya mau direbusnya besok ya pemirsa. Cuman saya bikinnya malam ini karena apa? Karena ini kan butuh waktu. Jadi besok pagi saya nggak ada nggak bakalan sempat buat bikin dan gulungnya. Makanya saya bikinnya sekarang. Biar besok saya tinggal ngerebus ini sebelum pergi ke mertua ya. Ini selain ini juga ya pemirsa, ini bisa juga sama sama engkol ya. Engkolnya disobek-sobek ya, seperti lembaran gitu, terus direbus juga setengah matang. Nanti sama juga bahan buat isinya sama seperti ini ya. Bisa juga sama sama terung, sama kabak, dan juga sama cabai yang besar itu ya. Kalau di sini bilangnya kayak itu biber dormase. Ini diusahakan jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti pas direbusnya ngebrudal gitu keluar ininya. Jadi ini harus sedikit, karena nanti juga kan ininya bakal nasinya bakal mekar ya isinya itu. Nah, ini kebanyakan orang Turki pemirsa ya. Orang Turki kebanyakan panen daun anggurnya ini di musim panas, karena anggur adanya di musim panas, maksudnya musimnya di musim panas gitu. Kalau di musim dingin nggak ada. Makanya orang-orang Turki di sini pas musim panas mereka panen daun anggur ya, lalu mereka kadang disimpan di freezer atau direbus dulu setengah matang, terus dimasukin toples, dikasih air. Ini bisa awet sampai setahun juga ya pemirsa. Nah, kadang mereka suka mengumpulkan ini buat nanti dimakan di musim dingin. Karena di musim dingin kan ini jarang ada daun anggur ya. Makanya mereka panennya musim panas, lalu mereka rebus seperti ini setengah matang. Mereka simpan di toples, terus disimpan. Kadang nggak direbus juga, kadang langsung dicuci terus dilipat. Bukan dilipat ya, maksudnya dibikin seperti begini, terus dimasukin plastik, dimasukin ke freezer. Soalnya kan di sini kayak seperti buah-buahan itu kan musimnya musim panas ya. Ini besok mertua saya pasti suka pemirsa ya. Terus ikutin juga besok bagaimana reaksi mertua saya makan sarma. Ini favoritnya dia. Nah pemirsa ya, kalau misalnya nggak ada asam yang kayak tadi saya pakai asam yang dari air asam dari buah delima, bisa juga pakai air lemon ya. Nah ini juga, ini daunnya udah rasanya udah ada asam-asamnya gitu.
Nah kalau mau jadi menantunya orang Turki ini harus pintar apa ya? Harus pintar belajar masakan Turki pemirsa. Dulu juga saya nggak bisa ya masakan Turki. Pertama saya nikah sama suami, saya pernah dibelajarin sama suami saya kayak masak burgu, masak nasinya Turki gitu. Kadang saya masaknya gosong, kadang kurang garam, kadang kurang, pokoknya banyak kekurangannya. Tapi suami saya nggak pernah dia ngeluh gitu, meskipun kadang saya gosong dia nggak dimakan, dia pasti bilangnya oh enak gitu. Padahal kalau menurut saya bau gosong, tapi kalau menurut dia enak katanya. Jadi suami saya selalu mendukung, membuat saya semangat ya, biar saya itu kepatah semangat. Jadi saya mau masaknya juga terus semangat. Kalau misalnya saya melakukan kesalahan waktu pertama, misalnya saya pertama masaknya juga saya melakukan kesalahan dulu, karena saking penasarannya saya gimana ya, pasti saya pengen coba lagi gitu supaya bisa gitu. Alhamdulillah akhirnya saya udah bisa. Malahan mertua saya bilangnya katanya jadi enak makanan dari tangan saya daripada tangan anak-anaknya mereka gitu, rasanya beda katanya. Dulu saya dibelajarin masakan Turki itu sama suami saya pemirsa ya, karena suami saya kan waktu bujangan dulu dia pergi ke ini ya, ke militer. Di militer kan di asker itu mandiri ya, serba masak sendiri gitu kan zaman dulu. Jadi dia tahu. Saya belajar dari suami, dan dulu juga waktu di Kuwait saya banyak teman juga orang Turki. Mereka juga ngajarin saya bagaimana cara masak-masakan Turki dan juga bagaimana cara bikin dessert orang Turki, kayak kue-kuenya orang Turki gitu. Apalagi zaman sekarang gampang ya pemirsa, tinggal lihat di Google langsung dapat resep. Pendim, Ger, Mami, ya, iya. nih sudah. Ini anak saya belum pada tidur pemirsa ya. Nah pemirsa ya, terus kita susun di panci ya, jangan lupa ini dialas sama daun anggur karena biar tidak gosong. Maafkan dengan suara-suara di luar sana. Anak saya lagi rewel hari ini, nggak tahu kenapa ya. Nah pemirsa ya, ini udah disusun seperti ini. Ini siap untuk direbus, tapi saya mau rebusnya besok. Sekarang mau saya masukkan dulu ke kulkas. Ya, besok pagi mau saya rebus sebelum pergi ke rumah mertua. Selamat pagi pemirsa. Sekarang ini kita mulai mau direbus ya. Sarmanya. Ini cara merebusnya pemirsa ya. Ini ditimban sama ini khusus buat bikin yaprak sarmase ya. Ini terbuat dari tanah genting kalau di Indonesia ya. Ini agak berat, ini seperti batu. Ini kenapa harus ditimban sama ini, ditimban atau ditimbun gitu ya, supaya nanti pas mendidih ini ya, sarmanya ini nggak bertaburan kemana-mana gitu. Makanya kita timbun. Lalu saya memasukkan air. Ini udah saya cuci ya batunya. Karena ini batunya khusus buat sarma. Jangan lupa juga dikasih garam atasnya sedikit. Kasih juga minyak ya. Lalu kita seperti ini pemirsa ya. Nah lalu nanti pertama apinya agak besar, nanti kalau udah mendidih langsung apinya kecilin ya, kita masak sampai matang. Nah kalau misalnya ini belum matang tapi airnya sudah agak mau habis, kita tambah lagi air ya pemirsa. Nah pemirsa, inilah yaprak sarmase ya, jadinya begini. Ini kalau orang sini atasnya suka dikasih yogurt,
Ke atasnya dikasih yogurt seperti ini. Terus disiram minyak zaitun yang udah ada parutan bawang putih ya. Ada parutan garlicnya seperti ini. Nah pemirsa, sekarang kita coba seperti ini, lihat. Ini rasanya ada asam-asamnya ya, karena saya pakai air asam yang dari delima itu, dan ini daunnya juga udah rasanya ada asam-asamnya gitu. Ini makanan favorit mertua saya, pemirsa ya. Sebentar lagi saya mau ke sana, pasti dia seneng. Karena udah berapa kali dia bilang sama saya untuk bikinin yaprak sama sisanya belum sempat. Baru kemarin malam saya bisa ngelipatnya, bikinnya gitu. Hari ini mau saya anterin ke sana. Bijaksin? Nah pemirsa ya, makanya di Indonesia kalau nemu daun anggur jangan dibuang. Kumpulin daun anggurnya, direbus setengah matang, terus bahan-bahannya udah tadi saya liatin sama pemirsa di rumah. Ini bisa dicoba ya. Ini bisa juga di Indonesia buat bisnis kuliner ya. Misalnya bisa dijual 10 biji gitu, dikasih kotak kecil itu. Ini bagus. Ini tidak usah pakai daging juga, ini nggak apa-apa gitu maksudnya. Jadi tanpa daging cincang juga ini juga enak gitu. Saya mau meneruskan makan dulu pemirsa. Terima kasih untuk pemirsa semua yang udah nonton video-video saya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share juga. Oke, see you next video. Bye bye.